warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Amelia Agustin, mahasiswa Manajemen Pendidikan tahun 2020 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan manusia versus artificial intelligence. Langsung saja kita masuk ke dalam materi, yaitu mengenai pendidikan manusia versus artificial intelligence. Nah, ketika kita merumuskan tujuan pendidikan untuk melahirkan warga negara yang baik, maka biasanya itu kita membahasnya dari sudut tujuannya untuk membekali pelakunya dengan kemampuan mencapai kesejahteraan material secara individual maupun secara kolektif. Tetapi tetap saja bicara pendidikan adalah bicara tentang kajian tentang manusia, bahkan jika pendidikan dipahami secara materialistis seperti itu. Apalagi jika ia dipandang sebagai upaya pengembangan manusia seutuhnya. Tapi bahkan dalam kerangka materialistis seperti itu, ada masa yang di dalamnya wacana tentang pendidikan tak terkait erat dengan kajian atau filsafat manusia. Di masa sekarang, yakni ketika banyak di antara potensi atau kemampuan manusia berada di dalam tantangan teknologi artificial intelligence, maka kajian tentang kemampuan dan daya-daya manusia menjadi semakin penting. Nah, selanjutnya itu akhir atau awal kemanusiaan. Untuk merespon hal ini, kita perlu memulai dengan mengkaji batas-batas kemampuan manusia dan batas-batas kemampuan artificial intelligence. Apakah manusia saat ini sudah mencapai batas akhir kemampuannya, atau sesungguhnya manusia masih memiliki kemampuan yang jauh lebih besar daripada yang telah tereksplorasi sampai sejauh ini? Atau jangan-jangan malah banyak kemampuan manusia yang begitu luhur, sehingga secanggih apapun perkembangan artificial intelligence nantinya, tetap saja nggak bisa tergantikan sepenuhnya olehnya. Nah, bahwa kehadiran artificial intelligence jangan-jangan malah menandai awal dari tercuatnya kemampuan manusia sesungguhnya yang jauh lebih dahsyat dari yang telah ditunjukkannya sejauh ini. Jangan-jangan kemampuan yang telah ditunjukkan ras manusia selama ini bukanlah benar-benar manusiawi, melainkan kemampuan hewani dan masinal. Dengan kata lain, sebaliknya dari akan menjadi kiamat bagi manusia, kehadiran artificial intelligence justru membuka jalan bagi kelahiran baru ras manusia. Kelahiran manusia sejati, kelahiran baru ras manusia dalam hal tercuatnya kemampuan luhurnya yang selama ini belum tereksplorasi. Nah, selama beberapa dekade di masa modern ini, mazhab tunggal metode saintifik sudah mendapatkan tantangan dari berbagai mazhab lain dalam bidang pemikiran filsafat sains. Ada kecenderungan dunia ilmiah untuk mengandalkan kemampuan manusia pada dua prosedur ilmiah saja, yaitu rasional dan empiris. Bahkan prosedur sesungguhnya keduanya ini adalah dua sisi dari satu mata uang logam yang sama. Prosedur empiris tak pernah bisa dilepaskan dari prosedur rasional. Dan kenyataannya, dalam prosedur rasional inilah artificial intelligence tampil sebagai penantang berat, bahkan bisa jadi tak terkalahkan bagi manusia. Dapat diasumsikan bahwa manusia akan kalah dalam hal prosedur rasional ini. Tapi apakah hanya ini andalan manusia dalam hal kemampuannya mencapai tujuan-tujuan sebagai manusia di bumi ini? Tidak demikian halnya, tetapi dalam menjawab itu, hendaknya masuk ke dalam diskusi perspektif tentang kemampuan spiritual manusia. Sekian penjelasan mengenai pendidikan manusia versus artificial intelligence. Terima kasih.